Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ramkeni. Tahukah saudara bahwa jati diri umat Allah, karakteristik atau ciri-ciri umat Allah dari zaman ke zaman selalu sama? Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sama dan tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8. Video ini akan membantu saudara melihat atau mengerti bagaimana di zaman perjanjian lama Allah memimpin umat-umatnya ini melalui para nabi. Di video sebelumnya kita sudah melihat di kitab Kejadian bagaimana Allah memiliki umat yang jati dirinya juga jelas. Ada 3 jati diri atau ciri-ciri umat Allah yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu menuruti hukum Allah, kemudian memiliki karunia nubuat, dan memiliki iman kepada Yesus. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17, kemudian Wahyu 19 ayat 10, Wahyu pasal 14 ayat 12. Nah, kali ini kita akan melihat mulai dari zaman Musa sampai Nabi di zaman Maleaki, karakteristik ini masih tetap terlihat dengan jelas. Nah, sebelum kita membahas ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada saudara prinsip untuk memahami hal ini supaya kita tidak salah. Prinsip ini akan menolong saudara mengerti bagaimana Alkitab menyatakan jati diri umat Allah ini. Prinsip yang pertama adalah nabi-nabi Allah berbicara atas nama Allah. Kalau begitu, nabi-nabi ini dalam pekabaran mereka, dalam nubuatan-nubuatan mereka, dalam ajaran-ajaran mereka tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lain. Kalau begitu juga, baik nabi perjanjian lama dan rasul-rasul di zaman perjanjian baru juga tidak akan bertentangan ajaran-ajaran mereka karena mereka menerimanya dari sumber yang sama, yaitu Allah sendiri melalui ilham Roh Kudus. Mereka kemudian menuliskan tulisan-tulisan inspirasi ini yang kita kenal dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau begitu, prinsip kebenaran Perjanjian Lama akan pasti sama dengan prinsip kebenaran Perjanjian Baru. Ini berarti agama Perjanjian Lama sudah pasti juga sama dengan agama Perjanjian Baru, tidak akan pernah berbeda. Kalau begitu, ciri-ciri umat Allah Perjanjian Lama akan tetap sama dengan ciri-ciri umat Allah di zaman Perjanjian Baru, bahkan sampai Yesus datang. Kita akan melihat mulai dari Musa. Nah, saudaraku yang kekasih, Musa, kita akan lihat dulu 3 ciri-ciri ini. Memiliki karunia nubuat, menurut hukum, dan memiliki iman. Apakah Musa memiliki 3 hal ini? Nah, Musa adalah nabi yang Allah utus dan orang-orang yang ia pimpin juga tentunya merefleksikan atau menunjukkan 3 kualitas iman ini. Apakah Nabi Musa bernubuat? Yes, absolutely. Namanya juga nabi. Nabi Musa sudah pasti ia bernubuat, memiliki karunia nubuat. Salah satu nubuat yang sangat terkenal dari Nabi Musa itu dicatat dalam Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 22. Nubuatan ini juga menjadi pusat kontroversi antara umat-umat Kristen dan umat-umat Muslim. Menurut umat-umat Muslim, Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 22 adalah nubuatan tentang munculnya Nabi Muhammad. Sedangkan orang Kristen mengklaim bahwa nabi yang dinubuatkan oleh Musa di sini adalah tidak lain dan tidak bukan Yesus Kristus sendiri. Nah, terlepas dari perdebatan ini, saya akan nantinya membahas di video terpisah, tetapi paling tidak kita lihat bahwa Musa bernubuat dan nubuatannya digenapi. Nah, sekarang apakah Musa menuruti hukum Allah? Oh yes, absolutely. Kepadanya lah Allah berikan 10 hukum Taurat ini dan Taurat-Taurat yang lain.
Nah, bagi saudara yang bingung dengan kata Taurat ini saudara bukan hanya merujuk kepada 10 hukum Taurat. Kata Taurat ini merujuk kepada semua eh, ajaran atau perintah-perintah ketetapan yang Musa terima dari Tuhan, lalu dicatat di kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Taurat. Nah, sekarang apakah Musa memiliki iman? Absolutely, yes. Dicatat dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29. Mungkin kita baca ayat ini saudara yang kekasih. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29. Karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Lalu saya loncat ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Lalu ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Jadi apakah Musa memiliki iman kepada Yesus Kristus? Yes, saudara lihat 3 kualitas ini terlihat kepada diri Musa. Dan ini tentu terlihat juga kepada orang-orang Israel. Kalau begitu apakah orang-orang Israel ini menurut 10 hukum Allah? Absolutely yes. Kalau begitu apakah orang-orang Israel ini dituntun dengan karunia nubuat dari Musa? Yes. Umat Tuhan, orang-orang Israel ketika ini dituntun oleh karunia nubuat yang Allah berikan melalui Musa. Apakah mereka memiliki iman kepada Yesus? Yes. Hanya sayangnya memang sejarah mencatat, Alkitab juga mencatat, orang Israel ini selalu memberontak melawan Allah. Nah, menyangkut Musa, saya ingin menjelaskan hal yang saya pikir penting untuk saudara ingat dan mengerti. Tulisan Musa sebenarnya adalah dasar dari segala doktrin Alkitab yang kita kenal, yang kita yakini, dan yang kita ajarkan. Karena semua doktrin yang sangat penting terdapat di tulisan kitab Musa, tulisan Musa. Saya beri contoh kepada saudara. Doktrin penciptaan yang menjadi kontroversi di kalangan saintis, para yang mengatakan dunia ini tidak diciptakan. Di Kejadian pasal 1. Kemudian cerita tentang kejatuhan, Kejadian pasal 3. Rencana keselamatan, Kejadian pasal 3 ayat 15. Bagaimana Allah akan menyelamatkan dunia ini dari dosa. Kemudian Yesus sebagai pengganti, sebagai korban pengganti yang digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Dialah korban pengganti saudara dan saya. Itu dicatat oleh Musa dalam Kejadian pasal 22, cerita tentang Ishak mau dipersembahkan oleh Abraham. Kemudian tentang perpuluhan juga kita temukan di tulisan Musa. Abraham membayar perpuluhan kepada Melkisedek. Kemudian tentang pernikahan, tentang keluarga, Kejadian pasal 1 ayat 24. Kejadian 2 maksud saya ayat 24. Lalu tentang hukum Allah, Keluaran pasal 20, ini tentu semua tahu ini ya. Kemudian doktrin tentang hari Sabat, hari ke-7, yaitu ditemukan juga dalam tulisan Musa, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Lalu keadaan orang mati, ini juga salah satu doktrin yang sering diselewengkan oleh banyak orang tentang immortality of the soul. Itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Musa juga yang menulisnya. Tentang diet manusia yang sehat, makanan manusia yang sehat, yang mula-mula ditulis juga oleh Nabi Musa dalam Kejadian pasal 1, lalu Imamat pasal 11. Doktrin tentang Ka'bah,
bait suci juga Musa yang tulis dalam Keluaran pasal 25 dan seterusnya di kitab Keluaran juga sampai di kitab Ulangan. Lalu pelayanan Yesus juga dicatat oleh Musa. Bagaimana pelayanan Yesus mulai dari dia mati sampai bangkit, sampai ia akan datang kembali, itu dicatat oleh Musa. Cerita tentang Paskah, kematian Tuhan, lalu roti tak beragi, lalu buah sulung, Pentakosta, Hari Raya Trumpet, Hari Raya Tabernakel. Ini juga semuanya ditulis dengan rapi oleh Musa. Jadi saudara yang kekasih, Nabi Musa dan tulisan-tulisannya ini adalah fondasi dari atau pilar-pilar dari doktrin Alkitab yang diyakini oleh umat-umat Allah sampai pada hari ini. Jati dirinya atau jati diri umat Allah di zaman Musa ada berapa? Ada 3. Menurut hukum Allah berapa? 10 hukum Allah. Kemudian mereka juga dituntun oleh karunia nubuat yang Musa miliki. Dan yang ketiga, memiliki iman kepada Allah. Lalu di periode sesudah Musa juga kita akan dapatkan hal yang sama. Saya beri contoh penerus Musa, Joshua. Apakah Joshua ini memiliki hal yang sama seperti Musa? Apakah ia menurut hukum-hukum Allah? Absolutely. Oke. Kita baca Joshua pasal 22 ayatnya yang ke-5. Apa kata Alkitab di sana? Yosua pasal 22 ayatnya yang ke-5. Coba kita lihat apa kesaksian Alkitab di sana. Hanya, ini kata Yosua, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sudah lihat, Joshua melakukan hal yang sama, memimpin umat Tuhan untuk menurut 10 hukum Allah. Sekarang, apakah Joshua memiliki karunia nubuat? Absolutely, yes. Mari kita pergi ke Joshua pasal 6, ayatnya yang ke-26. Salah satu nubuatan yang dilakukan atau disebutkan oleh Joshua. Yosua pasal 6 ayat 26 berbunyi begini. Pada waktu itu bersumpahlah Joshua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Kapan ini digenapi? Mari kita pergi ke 1 Raja-Raja pasal 16, ayatnya yang ke-34. 1 Raja-Raja pasal 16, ayatnya yang ke-4. Kegenapan dari nubuatan yang disebutkan oleh Joshua. Ayat 4. 1 Raja-Raja 16 ayat 34 maksud saya, ayat 34. Dia berbunyi begini. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Itu yang disebutkan tadi oleh Joshua. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Joshua bin Nun. Saudara lihat, Joshua memiliki karunia nubuat. Dan ia memimpin orang-orang Israel dengan karunia ini. Lalu apakah ia memiliki iman? Oh, absolutely.
Ia punya iman kepada Tuhan dengan memerintahkan orang Israel mengelilingi Jericho tanpa harus berbuat apa-apa. Dan pada hari ketujuh, tembok atau kota Jericho ini hancur. Sudah lihat, tiga karakteristik ini tetap terjaga, terpelihara di kalangan atau di antara umat-umat Allah. Nah, bagaimana dengan orang-orang di zaman ini? Mari saya berikan kepada saudara keterangan tentang umat Israel di masa hakim-hakim, di mana tidak ada raja, belum ada raja. Mari kita pergi ke Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang keempat. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 4, apa kesaksian Alkitab di sana? Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Jadi zaman ini orang kembali diingatkan apa yang ditulis oleh Musa. Menuruti 10 hukum Allah. Itu di zaman hakim-hakim. Bagaimana di zaman raja-raja? Ini periode tahun 1000 sampai 605 BC, tahun sebelum penawanan Israel ke Babylon. Saudara yang kekasih, mari kita lihat zaman raja-raja ini ya. Mari kita lihat perkataan Raja Daud kepada anaknya Salomo di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Apa kata Daud kepada anaknya ini? 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 berbunyi begini. Ayatnya yang ketiga, saya baca dari sini berarti dia. Oke. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Jadi sudah lihat di zaman Raja Daud, yang mereka gunakan, yang mereka patuhi, yang mereka jalankan, yang mereka ajarkan adalah apa yang dimulaikan oleh Nabi Musa. Mereka diingatkan untuk mengikuti semua apa yang Musa lakukan. Tentu mereka menuruti 10 hukum Allah seperti yang Musa tulis. Nah, ketika bangsa Israel berada di penawanan, di bawah kepenawanan, ini yang terjadi. Mari kita pergi ke 2 Raja-Raja pasal 18. Kita akan lihat keterangan Alkitab di sana. Ayatnya yang ke-11 dan 12. 2 Raja-Raja 18, ayat 11 dan 12 berbunyi begini. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Lalu dengarkan ayat 12. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi akibat orang yang tidak mau melakukan perintah yang Allah berikan kepada Musa, mereka berakhir di penawanan. Itu keadaan orang waktu ini. Nah, sekarang saudara yang kekasih, bagaimana dengan Raja Yosia? Apakah ia mengingatkan orang untuk mematuh kepada hukum Allah? Absolutely. Mari kita pergi ke 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25. 2 Raja-Raja 23 ayat 25 berbunyi begini. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya,
dan dengan segenap kekuatannya. Lalu dengarkan ini saudara. Sesuai dengan segala Taurat Musa. Jadi Raja Josia juga mengembalikan perhatian orang-orang lewat penurutannya kepada apa yang ditulis oleh Musa, yang Tuhan berikan melalui Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ini tentang Josia. Ya sudah lihat, Yosia menuntun orang-orang Israel untuk kembali kepada apa yang Tuhan berikan kepada Musa. Menurut 10 hukum Allah. Bagaimana dengan orang Lewi? Orang-orang Lewi ini adalah bukan hanya bertugas di Ka'bah, tapi mereka juga mengajar. Apa yang mereka gunakan? Mari kita pergi ke 2 Tawarik pasal 17, ayatnya yang ke-9. Apa kata Alkitab tentang orang-orang Lewi? 2 Tawarik 17 ayat 9 berbunyi begini. Mereka, ini orang-orang Lewi, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Dengan apa orang-orang Lewi ini mengajar orang-orang Israel? Menggunakan Taurat Tuhan. Menghimbau orang-orang untuk menuruti hukum-hukum Allah.